warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pelajaran KN1 hari ini, kita akan belajar bersama mengenai aliran-aliran dalam Islam. Sebelum mempelajari aliran-aliran dalam Islam, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, mendeskripsikan sejarah dan aliran-aliran dalam Islam. Yang kedua, menceritakan kembali sejarah dan aliran-aliran dalam Islam. Sementara tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui sejarah dan aliran-aliran dalam Islam. Bagaimana sih sejarah munculnya aliran dalam Islam? Nah, munculnya aliran-aliran dalam Islam terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 6 Juni 632 Masehi. Saat itu, sekumpulan kaum Ansor yang diketuai oleh Sa'ad bin Ubadah berkumpul di Sakifah Bani Sa'adah untuk bermusyawarah mencari khalifah atau pengganti Nabi. Nah, kaum Muhajirin juga berkumpul di Sakifah Bani Sa'adah untuk ikut bermusyawarah. Nah, hasilnya forum memutuskan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Aliran dalam Islam muncul sejenak setelah Utsman bin Affan wafat karena terbunuh. Kemudian kekhalifahan dilanjutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak dalam keadaan stabil. Banyak rongrongan terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib seperti dari Tolhah, Zubair, dan Muawiyah. Muawiyah menuduh Ali bin Abi Thalib terlibat dalam terbunuhnya Utsman bin Affan. Perseteruan tersebut akhirnya melahirkan Perang Siffin, hingga lahirlah golongan-golongan militan seperti Syiah dan Khawarij. Beberapa aliran yang kemudian muncul, di antaranya pertama adalah Syiah. Siapa sih Syiah itu? Syiah adalah kaum yang terlalu berlebihan dalam memuja Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka tidak mengakui khalifah-khalifah lain seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Kaum ini dipelopori oleh Abdullah bin Saba. Kaum ini terpecah menjadi 22 golongan. Inti faham Syiah diantaranya adalah: yang pertama, pangkat khalifah pengganti Nabi seusai Nabi wafat diwarisi oleh ahli waris Nabi dengan ditunjuk oleh Nabi melalui wasiat. Yang kedua, khalifah yang dalam istilah Syiah disebut imam adalah pangkat tertinggi dan dijadikan sebagai rukun dan tiang agama. Khalifah dalam istilah Syiah disebut maksum, artinya tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Yang kedua adalah Khawarij. Khawarij adalah kaum yang berlebihan dalam membenci sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kaum ini berani mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Kaum ini terpecah menjadi 20 aliran. Kaum ini dipelopori oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi. Kaum ini menamakan dirinya sebagai kaum Syura, artinya kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan agama. Yang ketiga adalah kaum Mu'tazilah. Kaum ini terkenal banyak membunuh umat Islam. Kaum ini dipelopori oleh Wasil bin Atha dan Umar bin Ubaid. Kaum ini terpecah menjadi 20 aliran. Inti dari ajaran ini adalah: yang pertama, Tuhan tidak memiliki sifat, artinya bahwa
manusia melakukan pekerjaannya sendiri. Yang kedua, Tuhan tidak bisa dilihat oleh indera mata kelak ketika di surga. Orang yang melakukan dosa besar nanti berada di antara dua tempat, atau disebut al-manzilah baina al-manzilatain. Nabi Muhammad saat bermi'raj, yaitu naik dari Baitul Maqdis ke langit, hanya dengan ruh tanpa fisiknya. Yang keempat adalah Murji'ah. Kaum ini berfatwa bahwa orang yang melakukan maksiat tidak mendapat madorot kalau sudah beriman. Kaum Murji'ah berpendapat bahwa membuat kebajikan itu tidak akan memberi manfaat kalau yang diberi adalah orang kafir. Kaum ini dipelopori oleh Hasan bin Bilal dan Abu Salat As-Saman. Kaum ini terpecah menjadi 5 aliran. Yang kelima adalah Najariyah. Kaum ini berfatwa bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, yang artinya yang membuat perbuatan manusia adalah Tuhan. Kaum ini juga berpendapat bahwa sifat Tuhan itu tidak ada. Kaum ini dipelopori oleh Abu Abdillah Husain bin Muhammad An-Najjar. Kaum ini terpecah menjadi 3 golongan. Yang keenam adalah Jabariyah. Kaum ini berfatwa bahwa manusia itu majbur, yakni tidak mampu berbuat apa-apa dan semua perbuatannya atas kuasa Tuhan. Kaum ini dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Kaum ini terpecah menjadi 1 aliran. Yang ketujuh adalah kaum Musyabihah. Kaum ini berpendapat bahwa Tuhan itu memiliki kemiripan dengan manusia. Misalnya, punya tangan, punya kaki, berjalan, naik tangga, dan turun tangga. Kaum ini dipelopori oleh Abu Abdillah bin Hamid bin Ali Al-Warraq. Kaum ini terpecah menjadi 1 aliran. Yang selanjutnya yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlun berarti golongan atau keluarga. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik itu perbuatan, perkataan, atau tindakan, dan ketetapan. Jamaah berarti kelompok atau sekumpulan sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja adalah kaum muslimin yang menganut serta mengamalkan secara murni ajaran Rasulullah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabat secara turun-temurun. Nah, selanjutnya mari kita mengevaluasi kemampuan kita terhadap materi aliran-aliran dalam Islam dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana sejarah munculnya aliran-aliran dalam Islam? Yang kedua, sebutkan aliran-aliran dalam Islam. Demikian penjelasan dari materi ke-NU-an pada hari ini mengenai aliran-aliran dalam Islam. Semoga dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.